Singkat cerita, setelah kembali ke pavilion bintang jatuh, inilah waktunya untuk menggabungkan beberapa fragmen peta kuno yang telah terpisah selama bertahun-tahun. Meskipun pada awalnya cukup membingungkan dikarenakan di saat menyusunnya, ternyata setelah jadi tidak ada reaksi apapun yang nampak terlihat. Sebelum pada akhirnya, Yellow lantas mengatakan kepada Shoyan, "Coba berikan setetes darah di atasnya." Walhasil, setelah mencobanya pun ternyata masih tidak ada reaksi apapun. Shoyan mulai menampakkan wajah kekecewaan karena benda ini tidak berguna, lantas apakah masih pantas untuk menyimpannya? Shoyan kemudian menggunakan metode kedua. Dia menggunakan api surgawi di tangannya dan membakarnya sampai muncullah sebuah fenomena yang tidak biasa. Ternyata lembaran peta kuno itu tidak bisa terbakar menggunakan api. Melihat pemandangan itu, Yellow buru-buru menyuruh Shoyan untuk segera meningkatkan suhu pembakaran. Tampaknya ada sebuah petunjuk yang pasti. Tidak berselang lama setelah meningkatkan suhu api surgawi, dan ternyata benar saja, garis-garis dari ukiran peta kuno tersebut berubah menjadi lebih jelas sampai muncullah sebuah karakter kuno dengan tulisan mengatakan, 2 bulan muncul sekaligus mengisi 9 planet, terbentuk pada deretan besar di tempat yang tinggi. Gelombang yang menyelimuti melahirkan api iblis turun ke bumi. Shoyan yang membacanya tentu saja bingung apa maksud dari tulisan tersebut. Yellow menjawab, 2 bulan muncul bersamaan dan 9 bintang sejajar, mengacu pada fenomena alam khusus. Namun kejadian ini hanya muncul setiap 1000 tahun sekali. Gelombang pasang dunia yang muncul mengacu pada fenomena yang tidak biasa. Itulah yang menyebabkan terciptanya pemandangan tersebut. Kau juga harus memahami kalimat terakhirnya. Hari ketiga pasang dunia muncul adalah hari di mana teratai api pemurnian iblis muncul di benua. Jika kita menghitung tahun, 997 tahun telah berlalu sejak pasang dunia terakhir. Dengan kata lain, hanya tersisa 3 tahun lagi. Namun jangka waktu semacam itu adalah sebuah hal yang bagus, dikarenakan teratai api pemurnian iblis terlalu kuat. Lupakan tentangmu, bahkan aku pun tidak mampu untuk menaklukkannya. 3 tahun yang disimpulkan akan sangat memberimu cukup banyak waktu demi meningkatkan kekuatan sebelum kau bisa berangkat mendapatkannya. Kurun waktu dari 3 tahun tersebutlah kau harus bisa mencapai ranah Doseng. Di sisi lain, jika tebakanku tidak salah, pemilik api suci pemurnian iblis ini harusnya pernah menjadi salah satu ahli ternama di benua kala itu. Api pemurnian iblis Sain adalah 4 kata yang menunjukkan sebuah subjek orang yang sangat terkenal 10.000 tahun lamanya. Di beberapa catatan kuno yang telah kubaca, dikabarkan pemiliknya adalah salah satu ahli yang paling dekat dengan ranah Dodi. Meskipun orang suci yang pernah memurnikan api surgawi tersebut sedikit menyesatkan, tetapi dia adalah orang yang sangat jujur. Yellow kemudian menepuk bahu muridnya sembari berkata, "Mungkin di masa lalu aku sangat mengkhawatirkan bagaimana tentangmu yang ketika berhasil mendapatkan petunjuk tentang sesuatu, kau akan langsung berangkat untuk menginginkannya. Tetapi sekarang, kekuatanmu telah berada di puncak bintang 8 Dosun. Namun entah kenapa, aku masih sangat ragu kau bisa mencapai ranah Doseng dalam 3 tahun kemudian. Di sisi lain, aku tidak akan mengizinkanmu untuk berangkat mendapatkan api surgawi tersebut sebelum kau mencapai ranah yang kusebutkan. Karena itulah, pikirkanlah cara bagaimana kau bisa menerobos ranah tersebut dalam kurun waktu 3 tahun. Shoyan yang mendengarnya tiba-tiba terpikirkan, apakah maksud dari guru adalah inti dari jalan keluarnya, yaitu mendapatkan pohon kuno Bodhisattva? Yellow membenarkan perkataan muridnya. Betul sekali. Jika kau mampu mendapatkan jantung Bodhisattva, maka tidak ada yang mustahil bagimu untuk bisa menerobos ranah Doseng dalam kurun waktu 3 tahun. Mendengarkan itu, Shoyan mulai berpikir cukup panjang. Benar-benar sebuah hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Di sisi lain, lokasi dari pohon kuno tersebut berada di wilayah tanah gurun kuno, tempat terlarang bagi umat manusia untuk memasukinya. Yellow berkata, tidak ada yang mudah untuk mendapatkan sebuah hal yang besar. Kau memiliki benih Bodhisattva di tanganmu. Harusnya dengan benih tersebut, kau bisa merasakan di mana pohon purba kuno itu berada. Itu adalah keuntungan satu-satunya agar kau bisa mendapatkan teratai api surgawi pemurnian. Di sisi lain, terkait dengan pilihanmu untuk mencapai ranah Doseng kurun waktu 3 tahun mendatang, semuanya akan bergantung ketika kau berhasil mendapatkan jantung Bodhisattvanya. Singkat cerita, setelah berbicara dengan gurunya, Shoyan kemudian mempergunakan waktu sebaik mungkin
untuk berlatih teknik badan kaca kingkong yang berhasil direbut dari cincin penyimpanan di Hesi. Untuk melatihnya, tentu saja tidaklah serumit seperti melatih teknik telapak tangan pencipta surga agung peninggalan Doseng di reruntuhan kuno kemarin. Keterampilan tersebut hanya memerlukan energi doki demi memperkuat tubuh fisik seseorang. Soen perlahan menutup matanya. Dia memahami jalur-jalur yang terekam di dalam gulungan tersebut. Dalam sepersekian detik mendatang, cahaya keemasan kemudian keluar dari tubuhnya dan perlahan menghilang. Meskipun prosesnya cukup menyakitkan, seakan-akan kulitnya dikuliti, ingin dirobek, ototnya akan patah, tulang-tulangnya akan dihancurkan. Tetapi hal itu sudah berlalu dikarenakan memang persyaratan untuk melatih tubuh fisik seseorang agar bisa menggunakan keterampilan tersebut, maka tentu membutuhkan pengorbanan. Singkatnya dijelaskan, setengah bulan berlalu saat Shoyan sedang melakukan pelatihan tertutup dalam jangka waktu tertentu, bertepatan di bagian dataran tengah, tampak sudah mulai mengalami kekacauan. Begitu banyak faksi yang berasal dari kalangan wilayah berkumpul menuju mendekat ke wilayah tanah gurun kuno. Aura perkasa dari pohon purba bodhisattva harusnya sudah mampu dirasakan oleh semua orang. Sementara Shoyan tiba-tiba membuka matanya, energi perkasa meledak mengeluarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Para sesepuh pavilion bintang jatuh sangat tercengang saat melihatnya, dan itu adalah perpaduan sempurna yang telah berhasil dia latih, keterampilan badan kaca kingkong. Shoyan menghembuskan nafas yang begitu panjang sembari berkata, sayangnya keterampilan yang bisa kulatih dari metode ini hanya setinggi 70 kaki, masih ada celah untuk bisa mencapai puncak 90 kaki. Yalo segera muncul untuk menghampiri muridnya sembari berkata, puaslah dengan pencapaianmu. Mampu memiliki tubuh fisik dominan adalah sebuah langkah yang sangat bagus, dikarenakan kau tidak akan mampu mencapai tingkatan tersebut hanya mengandalkan harta karun alam dan juga cairan obat-obatan. Yalo melanjutkan, di sisi lain ada informasi yang sudah kudapatkan. Kemunculan pohon kuno bodhisattva adalah sebuah fakta dan benar adanya. Daya pikat dari pohon purba tersebut sangatlah besar. Kali ini kau akan memimpin beberapa orang untuk berangkat ke wilayah tanah kuno. Bawalah token giok yang telah kuberikan padamu. Jika kau mendapatkan masalah yang tidak mampu kau selesaikan, maka kau cukup hancurkan. Aku akan segera datang membantumu. Aku masih tetap harus berada di pavilion bintang jatuh untuk menjaga-jaga. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri dalam perjalanan kali ini. Tujuan kali ini sangatlah penting bagimu. Lakukan yang terbaik dan tetaplah berhati-hati. Shoyan lantas bertanya, kapan aku harus berangkat? Yalo menjawab, secepat mungkin. Kau telah melakukan pelatihan tertutup selama setengah bulan. Dalam periode tersebut, aku mendapatkan kabar telah banyak faksi yang berhasil memasuki tanah gurun kuno. Shoyan mengerti, perjalanan kali ini dia ingin membawa 4 orang rekannya termasuk Ratu Medusa, Dokter Pri Kecil, King Lin, dan seorang tetua pavilion bintang jatuh. Adapun Tianhuo sedang melakukan pelatihan tertutup dan tidak boleh diganggu. Singkat cerita, tidak menunggu waktu, tibalah pada waktunya. Shoyan akhirnya menempuh perjalanan bersama dengan teman-temannya. Tujuan dari perjalanan kali ini sangatlah panjang dan tentu saja rintangannya tidak akan mudah. Dengan satu alasan yang pasti, yaitu bisa mendapatkan pohon kuno bodhisattva demi mempermudah penerobosannya untuk menuju ranah Doseng.